rel Centro Spamo. Berarti dia ada garansi 1 tahun dan ada tersedia spare partnya. Ini fungsinya supaya saat drag besar rotornya kuat. Halo teman-teman, salam strike, ketemu lagi sama saya Edikan dari Mitra BK Pancing. Hari ini kita kedatangan 2 rel, ini rel Centro Spamo, size 1000 dan 2000. Ini rel nanti kita review, kita bongkar dan kita cek semua, oke? Ini rel harganya 500 ribuan, tapi yang jangan utamanya adalah dia ini nih, high quality, 1 year warranty dan spare part available. Berarti dia ada garansi 1 tahun dan ada tersedia spare partnya. Jadi teman-teman kalau rusak, teman-teman gak usah khawatir karena rel-rel untuk saya segini dengan harga yang entry level atau rel hemat biasa cepat rusak relnya teman-teman pakai. Nah ini ada garansinya dan ada spare partnya. Ini suatu kelebihan buat teman-teman semua. Nanti teman-teman lihat bongkarnya dan dalamnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Ini salah satu pilihan buat teman-teman kalau lagi untuk pengen yang baru mulai mancing atau yang nyari rel dengan harga murah tapi spare partnya ada. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi. Kita lihat di sini tertulis ya forget aluminium spool, berarti spoolnya aluminium. Ini satu arah nih, instant anti reverse satu arah, oke. Power drive gear equipped for high strength. Nah kita lihat nih bener kekuatan di mana kelebihannya. Oke, yang berikutnya coiled ball spring. Ini ya pakai per aja sih sebenarnya bel armnya. Ini CNC power handle. Nah mestinya kita mau bahasa yang benernya mesti ngisi handle screw in ya. Ini CNC power handle. Ini sebenarnya agak tepat. Berikutnya komputer balance rotor. Nah rotornya bentuknya beda. Terus berikutnya high tensile strength plastic body, berarti bodinya masih plastik tapi berkekuatan tinggi, yang lebih kuat, lebih rigid. Nanti kita lihat semua. Terus berikutnya stainless steel ball bearing and part, berarti bearingnya dan ada part yang lain dia berbahan stainless steel, berarti anti korosi. Nanti kita buktiin, kita bongkar. Berikutnya extra light body with line guard on the rotor, berarti bodinya ringan. Oke, nanti kita bongkar dan kita cek semua bener gak yang tulis di sini. Sama berikutnya di sini ada spesifikasinya. Dia gear rasionya 5.6, mass dragnya 7 kilo, dia beratnya 260 gram. Ini semua sama, yang size 1000 dan 2000 hanya beda di berat doang. Yang size 2000 lebih ringan. Dalamnya dapat reel, ini trailnya. Ini dapat sarung nih, sarung pouch lumayan. Sama ini ada schematic chartnya. Oke, jadi teman-teman kalau bongkar pasang yang rusak, teman-teman tinggal lihat partnya aja, ada kode-kode partnya. Ini kita size 1000. Saya bongkar juga yang size 2000 nya. Sama size 2000 isinya sama. Dapat sarung sama dapat schematic chart. Sekarang teman-teman kita revisi railnya size 2000 dan size 1000. Saya lihat semua sama, besar body, besar handle, besar rotor semua sama, yang bedakan hanya di spool doang. Oke, yang size 2000 spoolnya lebih dalam, size 1000 spoolnya lebih shallow atau lebih tebal, lebih tebal spoolnya. Yang 2000 lebih dalam spoolnya, jadi selain lebih banyak. Tapi dari segi dimensi semuanya sama. Seharusnya ini spare partnya hanya satu spare part. Jadi kalau gearnya ya sama besarnya, kalau part lain juga sama besarnya. Hanya beda di spool aja. Spoolnya bedanya hanya di bagian dalam. Nanti kita cek diameter spoolnya, kita coba pakai yang 2000. Kita lihat dari luar dulu ya, dari fisik bagian luar. Yang benar, spoolnya sama persis. Yang beda hanya di bagian dalam lain aja. Lainnya yang 2000 lebih tebal, yang 1000 lebih tipis. Berarti spare partnya cuma satu, dia mau bell armnya, mau rotornya, mau pinion gear, drive gear semua sama. Yang bedakan hanya spool aja. Spoolnya juga diameter sama, yang membedakan hanya kapasitas benang doang. Nah teman-teman, karena dua rel ini sama, jadi kita bongkar salah satu aja. Kita bongkar size 1000. Mungkin teman-teman lebih banyak pakai size 1000 untuk pemakaian anak UL. Jadi kita bongkar rel size 1000 aja. Oke, karena semua komponen semua sama. Drag knobnya, bell armnya semua sama. Oke, ini yang size 1000, yang size 2000 kita singkirin dulu. Ini size 1000, kita buka dulu nih labelnya. Sini forget aluminium spool, nah spoolnya aluminium. Oke. Di sini ada juga coiled ball spring. Coiled ball spring maksudnya di sini di PR-nya ini.
CNC power handle atau dengan handle screw in ya, betul-betul dia high tensile strength body plastik, berarti dia body plastik tapi kuat. Teman-teman lihat ya, ini bagian rotornya ini ada seperti ring. Ini berbeda dari rel lain. Ini fungsinya supaya saat drag besar rotornya kuat, rotornya nggak menekuk ke dalam. Jadi dia ada tahanan di sini, konstruksi buat nahan. Kalau kita drag tinggi, rotornya akan menciut, akan menekan. Nah, dia ada konstruksi body ini untuk menahan. Jadi fungsinya utamanya itu. Sama kedua, biar spool, biar lainnya juga nggak masuk ke dalam bagian bawah spool. Jadi ini ada fungsinya nih teman-teman, bagian rotor ini. Walaupun plastik, tapi dia sudah mempertimbangkan banyak hal. Kalau body ya cukup oke lah ya, plastik ini tebal juga. Oke, sekarang kita dari luar sudah, sekarang kita masuk ke bagian dalam reel. Pertama kita buka spool dulu dan handle dulu. Kita silanti airnya di bagian spool, itu bagus. Yang lain biasa, suaranya kita cek. Biasa teman-teman banyak yang pengen suaranya nyaring. Boleh lah suaranya. Ada clicker. Clicker ada 3 bagian. Ada ring 4, ada ring 4 besi, ada ring ininya, sama ada ring plastik. Nah, satu. Buka handle. Handle screw in. Kita buka. Ini ada baut, ke bautnya. Baut ini gunanya supaya rotor nggak putar. Kita pakai kunci 10. Berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam. Searah jarum jam bukannya. Jadi dia terbalik. Sekarang kita buka bodi belakang. Kita buka rotor atas. Cover rotor ini di bagian wire bearingnya ada pelindung plastik supaya air nggak masuk. Buat mana cover aja pelindung air. Buat bodinya ada 1, 2, 3, 4 kita buka. Jadi terbang, paring nama terbang. Oke teman-teman, ini rel sentro spamonya kita udah bongkar dan kita sudah lihat part-part semua dalam sini. Saya sudah mengurutkan partnya. Kita lihat di sini, ini sistemnya masih sistem lokomotif. Ini OSC gearnya tebal. Dia bahannya masih zinc. Untuk drive gear juga sama. Dia materialnya masih zinc. Untuk bagian asnya dia menggunakan as stainless. Untuk pinion gearnya menggunakan bahan kuningan brush. Untuk pada bearingnya kita lihat material bearingnya sudah material stainless steel, sudah cukup bagus bearingnya. Lihat di sini ada one way bearing, material standar. Oke, kita lihat di seal karet di bagian drag knob doang ada seal karetnya, di bagian lain nggak ada. Bagian bodinya teman-teman cek, ini bodinya teman-teman lihat tebel, ini bagian rotornya dia banyak penguatan di rotor, ada banyak bolong-bolong juga supaya bobotnya ringan tapi konstruksinya tetap kuat ya. Ini bagian bodinya juga, ini cover masih plastik, juga masih plastik tapi dia tebal, kuat. Teman-teman kalau manual, untuk manual ini cocok rel ini. Oke teman-teman lihat nih grisnya masih baru, karena ini rel masih baru jadi kita nggak cuci, kita nggak gris lagi karena ini masih bagus, jadi kita rakit kembali.
teman-teman, tadi teman-teman dilihat semua, jadi saya sudah bongkar dan saya sudah cek atas semua komponennya dan teman-teman lihat, teman-teman bisa buat kesimpulan sendiri rel ini bagus apa enggaknya atau layak dibeli apa enggaknya. Tapi rel ini kelebihannya itu sih, ini spare partnya tersedia, itu sih yang penting karena rel lain tuh nggak menyediakan spare part untuk yang rel versi hematnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Bila ada pertanyaan silahkan lanjutkan di kolom komen. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam strike.